Assalamualaikum semuanya, kami dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang pergaulan bebas. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Nama saya Kania Humaira Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas. Kemudian ada Farhan Inarta yang akan menjelaskan tentang dampak pergaulan bebas. Kemudian ada Puspita Ayu yang menjelaskan tentang penyebab pergaulan bebas. Kemudian ada Raihana Hima Alia yang akan menjelaskan tentang dampak pergaulan bebas. Kemudian ada Rudi Prastama yang akan menjelaskan tentang contoh pergaulan bebas. Dan terakhir ada Tasya Aulia yang akan menjelaskan tentang cara mencegah pergaulan bebas. Ditonton ya semuanya. Pertama-tama, apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu sikap atau perilaku yang dianggap menyimpang yang telah melewati batas dari kewajiban, tuntutan, syarat, aturan, dan juga perasaan malu. Pergaulan bebas ini harus dihindari karena dapat mengganggu kesehatan dan telah melanggar aturan. Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. 1. Tingkat pendidikan keluarga yang relatif rendah. Ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas karena banyak orang tua yang mengizinkan anaknya pacaran tanpa mengawasinya. Kedua, kondisi keluarga yang cenderung tidak harmonis seringkali menyebabkan psikis anak menjadi terganggu. Kemudian, keadaan seperti ini mendorong sang anak untuk mencari kebahagiaan layak di luar. Selain itu, menyebabkan anak seringkali tidak merasakan kenyamanan ketika berada di rumah, sehingga pada akhirnya anak tersebut terjerumus ke dalam lingkaran pergaulan bebas. Yang ketiga, keadaan perekonomian keluarga yang relatif rendah. Selain faktor-faktor sebelumnya, keadaan perekonomian keluarga yang rendah dapat menjadi penyebab seseorang untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Keempat, perhatian dari orang tua yang kurang intensif. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seringkali dijumpai kasus kurangnya perhatian dari orang tua secara intensif dalam lingkungan keluarga. Hal ini kemudian menyebabkan berbagai bentuk pola perilaku seseorang cenderung tidak terkendali, dan seseorang tersebut akan bertingkah sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sehingga akan mendorong mereka ke arah pergaulan yang bebas dan kurang baik. Meski demikian, kadangkala pula terdapat faktor penyebab pergaulan bebas lainnya. Misalnya, 1. Seseorang anak menganggap bahwa kedua orang tuanya ketinggalan zaman dan kuno, sehingga anak tersebut bersifat agresif. Kedua, tuntutan orang tua yang terlalu keras dan tegas sehingga mendoktrin anaknya untuk lebih maju, sehingga kondisi inilah yang menyebabkan anak menjadi stres. Ketiga, kondisi lingkungan yang cenderung kurang baik. Keempat, kurangnya tingkat kesadaran pada kaum remaja tanpa mengetahui dampaknya. Kelima, penggunaan internet secara bebas. Kemajuan teknologi informasi yang mana menghadirkan keberadaan internet yang dapat diakses secara mudah. Dalam beberapa konten menyajikan fitur-fitur pornografi atau hal-hal yang kurang pantas, sehingga seringkali masyarakat meniru sejumlah adegan yang ada di internet tanpa bisa menyaringnya kembali. Ini terlebih lagi terjadi pada remaja. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh dari pergaulan bebas. Yang pertama ada seks bebas. Seks bebas adalah salah satu contoh pergaulan bebas yang sering terjadi atau marak sekali terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Salah satu contoh dari seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah dan dianggap menyimpang di kalangan masyarakat. Terlebih lagi, sering sekali dilakukan oleh sekelompok anak di bawah umur. Yang kedua, ada penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, narkoba ini adalah jenis obat-obatan yang dilarang pemakaiannya di Indonesia, kecuali digunakan untuk keperluan medis dan diawasi oleh dokter. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ini, baik secara diminum, dihirup, ataupun disuntikan ke dalam tubuh, dapat mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan kelakuan seseorang. Yang ketiga, ada tawuran. Tawuran adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih. Peristiwa ini biasanya sering sekali terjadi di kalangan anak-anak sekolah, khususnya di kalangan remaja.
Biasanya, tawuran diawali dengan cekcok adu mulut dan tingginya gengsi di antara mereka, serta dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sosial mereka. Keempat, ada penggunaan minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang dapat memberikan efek negatif terhadap tubuh kita. Sering sekali terjadi, orang-orang di bawah pengaruh minuman beralkohol bertindak di luar kendalinya dan dapat membahayakan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Nah, itulah beberapa contoh dari pergaulan bebas yang kita bahas hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh dari pergaulan bebas, namun kita hanya membahas 4 saja. Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas membawa dampak negatif, salah satunya dalam bidang kesehatan. Menurut Salman Al-Farisi dalam buku Pergaulan Bebas tahun 2017, salah satu dampak utama dari pergaulan bebas adalah terkena HIV atau AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus dan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS, akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV atau AIDS. Selain terkena HIV, ada 3 dampak negatif lainnya dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dilakukan pada usia remaja, yaitu pada umur 12 sampai 18 tahun. Karena remaja mempunyai keinginan tahu yang tinggi akan hal-hal baru, kenakalan remaja telah menjadi sebuah fenomena sosial yang tidak terbantahkan lagi. Pergaulan bebas atau pergaulan yang salah bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Contohnya adalah tawuran, pencurian, menggunakan obat terlarang, kurang ajar atau membantah perintah orang tua, dan lain sebagainya. Nah, pergaulan bebas juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan fisik remaja tersebut. Jika pergaulan bebas remaja tersebut menjerumuskan remaja untuk menggunakan obat-obatan terlarang dan mengkonsumsi minuman keras, tentunya hal tersebut dapat mengganggu kondisi fisik dan kesehatan si remaja tersebut karena mengkonsumsi zat-zat yang merusak bagi tubuh. Lalu, pergaulan bebas juga menghambat proses pendidikan bagi remaja tersebut. Jika mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras, tentunya kinerja otak dapat terganggu dan fokus remaja tersebut juga terpengaruh. Selain itu, pergaulan bebas juga mengalihkan perhatian dan fokus remaja yang seharusnya fokus terhadap tanggung jawabnya sebagai pelajar dan anak muda penerus bangsa menjadi pribadi yang hanya mementingkan kesenangan sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, pergaulan bebas di kalangan remaja telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Maka dari itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas agar bergaul tidak terlewat batas. Yang pertama ialah memperkuat pendidikan agama sejak dini. Jika sejak kecil seseorang telah tertanam mengenai pendidikan agama serta moral yang kokoh, maka tidak akan dengan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Pembentukan karakter manusia sejak kecil sangat diperlukan agar ia menjadi pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh. Ia dapat mengendalikan dirinya. Yang ketiga, memilih teman. Sangat penting untuk memilih teman dan mengenali tipe kepribadian manusia yang sekiranya dapat memberikan pengaruh positif, seperti bagaimana cara menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang keempat, mempererat hubungan orang tua dan anak. Ketika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan bahkan yang dianggap sensitif dan tabu. Yang kelima atau yang terakhir, memberikan edukasi seks pada anak dan remaja. Keingintahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar sehingga mereka akan mencari tahu melalui jalan yang salah.